Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyani Purnami, NIM 2023-161008. Saya dari Prodi Seni Pertunjukan kelas 1A. Baik, yang terhormat dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, serta seluruh teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah pokok bahasan yang berjudul Hak Asasi Manusia atau HAM dengan 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Yang kedua, tanggung jawab pemerintahan untuk melindungi HAM. Serta yang ketiga, pemajuan dan perlindungan HAM. Baik, langsung saja kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM terdiri dari 1. Penahanan seseorang tanpa dasar hukum. Segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan. Pelanggaran HAM yang kedua yaitu penggunaan kekerasan. Tindakan kekerasan dipandang sebagai tindakan kriminal yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh korban yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, serta spiritual bagi korban dan juga mempengaruhi sistem keluarga serta masyarakat secara menyeluruh. Yang ketiga ada diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Yang keempat adalah pembatasan kebebasan berbicara. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan amanah Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Baik, yang terakhir ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat penderita psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Baik, untuk subbab yang kedua yaitu tanggung jawab pemerintahan untuk melindungi HAM. Ketentuan Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sehingga negara Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menegakkan perlindungan HAM termasuk dalam perkara di Myanmar. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia, rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia tentu menentang pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM. Upaya pemerintah ini harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM diantaranya yang pertama, memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM. Yang kedua, menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM. Yang ketiga, membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan. Sebab yang ketiga yaitu pemajuan dan pelindungan HAM. Pemajuan HAM berarti bahwa aparat pemerintah kita baik sipil di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun aparat militer serta masyarakat pada umumnya perlu dibuat mengerti, paham, dan menerima serta melindungi HAM. Upaya pemajuan dan perlindungan HAM terdiri dari yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM merupakan satu di antara lembaga penegakan HAM mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan HAM.
Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.